Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang bisa kembali berjumpa di tengah Anda. Hari ini mari kita akan kembali Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas di hari ini adalah kegagalan orang Kristen. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang pernah bermimpi menjadi orang gagal. Atau ada orang-orang yang ingin dalam hidupnya mengalami kegagalan. Setiap orang pasti ingin menikmati keberhasilan, menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Namun kita harus sadar bahwa di dalam menjalani kehidupan, ada kalanya kita pasti akan pernah mengalami kegagalan. Baik kegagalan di dalam membangun usaha, kegagalan di dalam mengembangkan apa yang namanya bisnis kita, kegagalan di dalam membangun rumah tangga. Mungkin bagi anak-anak muda, Anda juga pernah mengalami apa yang namanya kegagalan di dalam menjalin hubungan dengan kekasih Anda. Tidak ada orang yang pernah tidak mengalami kegagalan. Pasti semua mengalaminya. Namun kita perlu hari ini mengetahui bahwa ada kegagalan orang Kristen yang jauh lebih mengerikan daripada kegagalan-kegagalan yang saya sebutkan tadi. Apa yang di dunia ini, ketika Anda mau bangkit dari keterpurukan, Anda mau bangun dan terus berdiri dan tidak menjadi putus asa, bangkit dari kegagalan, maka niscaya Anda kelak menjadi orang-orang yang berhasil. Tetapi ada satu hal yang perlu untuk kita waspadai. Ada kegagalan orang Kristen yang jauh lebih mengerikan, yaitu ketika kita ditolak oleh Tuhan. Ini adalah kegagalan orang Kristen yang paling mengerikan. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan kelak akan menolak orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Secara rohani mereka adalah orang-orang yang tampaknya luar biasa. Mereka aktif di dalam pelayanan. Mereka menunjukkan sebuah prestasi-prestasi yang mengagumkan di bidang rohani. Tetapi itu semua hanyalah perkara-perkara yang sebenarnya bukan menjadi kehendak Allah. Dan ternyata mereka di dalam melakukan semuanya ini, mereka tidak ada di dalam apa yang namanya standar Tuhan. Dan Tuhan kita punya standar. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu keluar dari apa yang namanya jalurnya Tuhan, standarnya Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita harus waspada. Karena inilah kegagalan yang paling mengerikan. Ketika kita ditolak Tuhan, maka kita tidak akan pernah berada di kerajaannya. Dan itu sebabnya orang-orang demikian sudah dipastikan mereka akan terhilang dan mereka akan terbuang dan jauh dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari berhati-hatilah, jangan sampai kita gagal di mana kita ditolak Tuhan. Lebih baik Anda mungkin di dunia ini
pernah mengalami kegagalan dalam bidang usaha, dalam bidang apapun, tetapi jangan sampai Anda gagal, di mana Anda kelak akan ditolak dan tereliminasi oleh Tuhan. Kiranya renungan ini menyadarkan kita supaya kita berhati-hati di dalam melakukan apapun, di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang gagal, di mana kita kelak ditolak oleh Tuhan karena kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.